warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Kurniawati dengan NIM 24003922027243, guru di SD Negeri Buntoro 7, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, dan juga sebagai peserta PPG bagi guru tertentu piloting tahap 2 di LPTK Universitas Negeri Surabaya tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran guna memenuhi syarat ujian kinerja PPG bagi guru tertentu piloting tahap 2 dengan menampilkan bab 2 harmoni dalam ekosistem, topik A memakan dan dimakan. Saya mohon masukan dari Bapak Ibu. Semoga video yang saya tampilkan bermanfaat bagi kita semua. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Hari ini siapa yang tidak masuk kelas? Tidak ada, berarti masuk semua. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini yang dapat giliran maju memimpin doa siapa? Silahkan maju ke depan. Ini Mas. Tidak tempat duduk, siap gerak, berdoa mulai. Oke, terima kasih. Oke, agar lebih bersemangat lagi, marilah kita menyanyikan lagu Pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Tetapi dengan sukses pada yang mandiri, Tepuk tangan buat kita semua. Ya, akan belajar IPAS. Coba kalian ingat-ingat di sekeliling kalian. Bagaimana makhluk hidup itu mempertahankan hidupnya. Bagaimana makhluk hidup itu mencari energi, mendapatkan energi. Menurut kalian gimana? Oke, dengan makan dan minum. Hari ini kita akan belajar tentang IPAS. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik. Berarti kalian, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara makhluk hidup pada suatu ekosistem. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat membuat rantai makanan sederhana pada suatu ekosistem. Agar lebih semangat lagi, nah, siapa di sini yang masih ingat lagu Kulihat Ibu Pertiwi? Siapa masih ingat? Masih ingat semuanya? Oke, kita nyanyikan bersama-sama. Yang belum hafal lagunya nanti mengikuti. 1, 2, 3. Kulihat Ibu Pertiwi, hutan gunung sawah lautan, simpanan kekayaan. Dalam lagu Ibu Pertiwi berarti Indonesia, berarti negara kita. Di situ ada liriknya. Hutan, gunung, sawah, lautan, ya kan gitu. Nah, di antara kalian siapa yang sudah pernah melihat hutan? Saya ya kamu. Oke. Kemudian ada apa lagi? Hutan, gunung. Siapa yang pernah jalan-jalan atau mendaki gunung?
jalan-jalan, oh jalan lagi jalan-jalan, kemudian di pinggir di tepi-tepinya ada gunung, kemudian lautan. Ya, siapa yang pernah ke pantai atau laut? Oke, turunkan. Kemudian yang terakhir sawah. Oke, pernah nggak kalian sore-sore atau pagi hari waktu weekend itu kan jalan-jalan ke sawah? Pernah ya? Iya pernah. Coba sambil diingat-ingat, kamu ketika di sawah apa saja makhluk hidup yang pernah kamu jumpai ketika kamu di sawah? Ini ada belalang, kemudian ini ada tikus, saya ada kerbau, kambing, ada padi. Selain padi, tumbuhannya apa lagi? Ono jagung, ono jamur. Kamu lihat jamur di mana? Oh, di bawah tanah, betul sekali. Ada yang melihat jamur, dia menempel di bawah tanah atau di bebatuan. Coba perhatikan sini, yang belakang. Kelihatan enggak gambarnya? Kelihatan ya? Ada gambar sawah, kemudian dibaca mas, coba mas, nih mas, yang keras mas. Oke, hama tikus ancam ratusan hektar sawah gagal panen. Berarti ini suatu masalah apa? Kebahagiaan, kesedihan atau kebahagiaan? Iya, masalah bagi siapa terutama? Nah, petani. Oke, ada tikus, dia lagi menggagalkan panen petani dengan cara makan apanya? Padi, petani. Mengapa ya? Kenapa kok tikus itu makan padi? Karena makanannya, karena dia butuh makan, makanya yang dimakan adalah sudah ada padi. Padi pun itu kan makhluk hidup, sama kayak kita. Kita butuh makan, tikus juga butuh makan. Nah, kalau padi, gimana? Bagaimana cara padi memperoleh makanan? Oke, dia menjawab tentang fotosintesis. Kalau padi atau tanaman yang lainnya yang ada di sawah, dia kan butuh makan, tetapi dia dengan cara membuat makanannya sendiri. Nah, peran atau sebutan apa yang kalian ketahui kalau padi atau tanaman tumbuhan hijau yang bisa membuat makanannya sendiri? Produsen. Oke, betul sekali. Selain tikus, dari hewan-hewan yang sudah kamu sebutkan tadi kan ada kambing, kemudian ada belalang, ada ular juga. Ada apa tadi, Mbak? Kerbau. Terus ada kambing juga. Nah, ada katak, betul Mbak? Ada belalang. Terus? Nah, kira-kira selain tikus, hewan apa saja yang doyan makan tumbuhan, yang makanannya tumbuhan? Ada belalang, kambing, terus kerbau. Coba perhatikan alat peraga ini namanya media diorama. Perhatikan sini, yang tidak kelihatan boleh merapat. Nah, kelihatan enggak Mbak yang di sana? Oke, perhatikan. Kita mulai dari padi. Padinya di sini. Tadi kalian mengatakan kalau maju padi, Pak. Ini aja, Mbak. Kalian mengatakan kalau padi itu dia membuat makanannya sendiri, makanya dia berperan sebagai produsen. Nah, kemudian dari sawah itu tadi dimakan oleh tikus padinya. Ya kan? Berarti kalau dia memakan, dia tidak bisa membuat makanan sendiri. Berarti disebut konsumen satu. Kenapa konsumen satu? Karena dia ya oke, selain itu kurang tepat, yo. Ya, karena dia makan tumbuhan. Berarti kalau konsumen satu berarti semua hewan yang pemakan tumbuhan. Kalau misalnya guru punya kapak, misalnya di sawah kan ada kapak ya. Nah, Bu Guru kalau di sini di konsumen satu, dia makan padi, kataknya dia enggak? Karena makanannya daging atau hewan kecil yang lainnya. Sehingga yang konsumen pertama itu disebut hewan herbivora. Tulisannya konsumen satu. Sampai sini ada yang mau tanya tidak? Tidak ada. Lanjut Mbak, coba kamu maju sini Mbak. Oke.
Setelah tikus, ini kan tadi padi, padinya petani. Kemudian di sini ada tikus. Tadi disebutkan kalau ternyata temanmu juga temanmu juga menyebutkan kalau di sawah ada kodok, ada kata, ada ular. Pas nggak kalau Bunia naruhnya di sini? Ini kan sudah tikus. Misalnya, ini kamu tancapkan sini coba. Pas tidak? Kenapa pas? Ular itu doyan deh, doyan tikus deh. Nah, berarti ular itu termasuk iya betul sekali karnivora. Yang keras ya Mas nanti kalau menjawab. Oke, sampai sini ada yang mau tanya tidak? Nah, tidak ada ya. Oke, Diva sekarang. Diva, kalau tumbuhan hijau itu tadi padi, dia sebagai produsen, ya kan? Kemudian si tikus, karena dia makanannya tumbuhan, berarti dia konsumen satu, ya kan? Kemudian ada ular, berarti habis konsumen satu, konsumen berapa Pak? Yang konsumen dua. Oke, konsumen dua. Sampai sini ada yang mau tanya tidak? Tidak ada. Berarti, sudah Mbak, silahkan duduk. Nanti gantian yang maju. Sampai konsumen dua ya. Oke, kemudian ada ular, ya kan? Habis konsumen dua itu ular. Berarti ular itu tadi katanya Mas Ozi, ular berarti doyannya makan daging atau hewan-hewan kecil lainnya dan disebut sebagai hewan karnivora. Sampai sini ada yang mau tanya tidak? Tidak ada. Kemudian di sawah selain ada ular jadi disebutkan, kemudian tadi hewan-hewan yang lain. Kira-kira ular itu kalau kamu lihat ya sambil membayangkan ketika kamu di sawah, ular itu pernah nggak melihat kamu melihat ular mati? Atau ular dimasak oleh hewan yang lainnya? Contohnya hewan yang doyan makan ular. Nah, ini menjawab elang. Selain elang yang ada di sawah. Loh, biawak ada di sawah enggak? Kayak selain itu elang yang makan ular, burung bangau, burung hantu. Oke, boleh misalnya. Oke, sampai di elang, ya kan? Sampai di elang. Kalau tadi ular itu kan dikonsumsi dua ya. Berarti ular mati karena dimakan elang. Berarti kalau gitu, elangnya berarti konsumen keberapa? 3. Oke, berarti kan kembali ke sini. Berarti yang dari padi sebagai produsen, kemudian yang kedua tikus sebagai, kemudian tikus mati, tikus atau dimakan ular berarti perannya sebagai, terus lihat di sini ular dimakan elang, berarti elang sebagai, kemudian elang sampai elang, ya kan, elang terbang tinggi, kira-kira elang itu sudah di puncaknya atau dimakan sama hewan apa lagi? Tidak. Oh iya, betul sekali. Kenapa Mas? Oh, sesama elang. Ya, sesama elang. Oh, bertarung dengan sesama elang. Betul sekali jawabannya. Kalau elang, ya kan, tidak ada pemangsa yang lainnya. Tetapi elang itu bisa mati karena kemungkinan satu, bertarung dengan sesama elang, bukan temannya. Ya, bertarung dengan sesama elang, kemudian nanti salah satu ada yang salah satu yang setelah tarung itu loh Mbak, ada yang mati. Kemudian kemungkinan yang terjadi kalau elang mati, iya, diburu manusia. Kemudian elang, ya kan tadi ada yang menyebutkan dia mati. Kemudian yang terjadi setelah elangnya mati, ya kan, di tanah apa tetap di udara? Nah, mati. Iya, di tanah. Sampai di tanah. Terus? Nah, tadi ada yang menyebutkan kalau di sawah ada yang pernah melihat jamur. Bakteri juga. Nah, jamur itulah yang menguraikan bangkai elang. Sehingga kita tahu
Kalau jamur berperan sebagai pengurai karena dia menguraikan bangkai elang. Sampai sini siapa yang mau bertanya? Nah, kalau begitu dari padi, ya kan, dari padi sampai dengan elang diuraikan oleh jamur, siapa bisa menyimpulkan itulah yang dimaksud dengan rantai makanan? Mbak, maju Mbak. Kemudian ular dimakan elang. Kasih tanda panahnya, tulisi elang. Kemudian terakhir tanda panah lagi. Kebesaran. Terakhir jamur. Oke, sekarang gini, silakan kamu ngomong sama temennya gini. Caranya tadi berperan sebagai Produsen. ulangi lagi. Padi sebagai Kan produsen. sini ya. Kemudian ditunjuk Mbak. Padi dimakan tikus. Tikus berperan sebagai konsumen 1. Tikus dimakan ular. Ular sebagai konsumen 2. Lanjut. Ular dimakan elang. Elang sebagai konsumen 3. Elang mati diurai jamur. Jamur sebagai pengurai. Oke, sampai sini gak ada yang tanya ya. Berikan tepuk salut buat temanmu. Tepuk salut. Bu Guru sudah menyiapkan sebuah lagu. Nanti nyanyi lagu yang keras dan bersemangat. Perhatikan teman semuanya, ada liriknya. 2, 3. Tepuk tangan buat kita semua. Setelah ini, Bu Guru akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, karena ini sudah ya kelompoknya. Nah, mulai dari pojok sana, kamu kelompok A. Ya. Kemudian yang sini kelompok B. Yang pojok sini Mbak, isinya 4 saja, tidak apa-apa. Kelompok. Nah, terus muter sini. Kelompok D. Kemudian yang terakhir kelompok D. Nah, setelah ini nanti kamu berdiskusi bersama temanmu akan mengerjakan namanya LKP kelompok A. Petunjuknya silakan dibaca Mas. Atau Clarissa. Amati gabungan rantai makanan berikut ini. Kemudian buatlah rantai makanan yang kamu temukan beserta perannya. Presentasikan hasil diskusi kalian ke depan kelas. Oke, sama yang kelompok B dan kelompok C juga seperti itu. Kamu ini kan ada sebuah jaring-jaring ya kan? Kamu disuruh menemukan rantai makanan yang ada di sini. Yang harus kamu ingat adalah tanda ya, panah. Untuk kelompok D dan E, nanti kamu akan membuat yang namanya diorama. Nah, diorama itu seperti ini. Yang sudah diberikan Bu Guru, silahkan nanti dipotong, ya kan? Kemudian kamu tempelkan di tempatnya, di styrofoam. Ada yang membantu motong. Perhatikan panahnya ya, jangan sampai kebalik panahnya.
berarti sudah. Kemudian yang kedua, ini pohon apa? Produsennya di sini yang mana? Nah, stroberi tulis. Ini berarti yang satu, stroberi di sini. Ya kan? Kelompok D sudah selesai. Ini kelompok ini juga sudah selesai. Kelompok A oke sudah selesai. Kelompok B sudah selesai aja. Sudah selesai. Oke, Bunda mau cek kesiapannya terlebih dahulu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Sudah siap belajar. Ini yang minta kelompok A dulu yang maju. Silakan semua anggotanya maju ke depan. Kami dari kelompok D akan menyampaikan diskusi kami sebagai produsen. Sawi dimakan ulat. Ulat sebagai konsumen 1. Ulat dimakan burung pipit. Burung pipit sebagai konsumen 2. Burung pipit dimakan elang. Elang sebagai konsumen 3. Lalu elang mati. Terus diuraikan jamun. Perkenalkan, kami dari kelompok C akan menyampaikan diskusi kami. Alga sebagai produsen. Alga dimakan ikan kecil sebagai konsumen 1. Ikan kecil dimakan ikan sedang sebagai konsumen 2. Ikan sedang dimakan ikan besar sebagai konsumen 3. Kami dari kelompok E akan menyampaikan hasil dari diskusi dari kelompok kami. Berikut anggotanya. Nama saya Denis. Nama saya Tias. Nama saya Denis. Nama saya Asifa. Nama saya Jusni. Alga sebagai produsen. Alga dimakan ikan badut. Ikan badut sebagai konsumen 1. Ikan badut dimakan ikan sedang sebagai konsumen 2. Ikan sedang dimakan ikan hiu. Ikan hiu sebagai konsumen 3. Ikan hiu mati diurai bakteri. Bakteri berperan sebagai pengurai. Beri tepuk tangan untuk kelompok E. Tepuk tangan semuanya. Yang terakhir, tepuk tangan buat kita semua. Nah, kalau di ekosistem laut itu tidak ada padi, tidak ada rumput. Di situ adalah tumbuhan alga sebagai produsen. Kemudian yang selanjutnya, alga itu dimakan oleh ikan kecil. Kemudian ikan kecil dimakan oleh ikan sedang. Nah, ikan sedang itu sebagai konsumen kedua. Kemudian yang ikan kecil tadi sebagai konsumen ke-1. Nah, kemudian ikan sedang dimakan oleh apa, Mas? Ikan sedang dimakan ikan besar. Ikan besar. Itu adalah contohnya hiu. Dan terakhir diuraikan oleh pengurai. Jadi pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita simpulkan bersama-sama kalau produsen itu sebagai apa? Produsen sebagai apa? Contoh produsen. Berarti tadi ada kalau di tumbuhan hijau, kalau di ekosistem sawah itu contohnya padi. Kalau di ekosistem kebun contohnya sawi. Kalau di laut. Kemudian ada konsumen pertama, dia adalah binatang, hewan, pemakan herbivora. Betul, Mas, herbivora. Oke, sampai sini dia mau ditanya tidak?
Tidak ada. Kalau tidak ada media ya sudah, LKPD ya sudah kamu kerjakan itu yang kayak gini Mbak, dioramanya disingkirkan dulu, ditaruh di sebelah pinggir-pinggirnya, di tepi-tepi. Menurutmu, halo, menurutmu kegiatan apa yang paling kamu sukai dari pembelajaran kita hari ini? Coba ya. Menggunting. Hah? Bernyanyi. Bernyanyi, ada yang menjawab bernyanyi. Kemudian apa lagi? Menggunting. Ini menggunting. Kemudian yang pojok kelompok A menurutmu? Yo, sini. Mengerjakan secara bersama-sama itu menyenangkan tidak? Ya. Nah, berarti menurutmu kegiatan yang paling kamu sukai adalah Menulis. menulis. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Sampai sini dia mau tanya tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada, dikeluarkan buku tulisnya. Nah, Bu Guru akan memberikan soal evaluasi, nanti dikerjakan secara mandiri. Ya kan, dikerjakan sendiri, tidak boleh nyontek temannya. Oke, perhatikan sini semuanya. Siapkan pensil, bolpen, pakai pensil boleh, pakai bolpen boleh. Yang penting jangan nyontok sebelah-sebelahnya. Langsung ditulis jawabannya saja. Konsumen puncak pada rantai makanan di ekosistem sawah adalah hewan apa? Konsumen puncak pada rantai makanan ekosistem sawah. Perhatikan juga rantai makanan pada diorama ini. Misalnya padinya ini mati, padinya ini punah, padi dimakan oleh tikus. Wes, dicopotin sama bunyinya semuanya, padinya ini punah, tidak ada padi. Apa kemungkinan yang terjadi pada komponen yang lainnya? Oke, misalnya padi. Yo, padinya ini punah. Jadi tinggal kayak gini-gini saja. Tikusnya tidak dapat makanan. Menurutmu gimana? Apa yang terjadi? Soalnya ada 5, kalau betul semua berarti dapat 100. Dilihat punya temannya. Siapa yang dapat nilai 100? Tunjuk tangan. Silakan bukunya ditutup. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Di tempat duduk siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa. Sampai ketemu, habis ini boleh istirahat. Ketemu di pertemuan selanjutnya. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.